Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur untuk kasih Tuhan bagi kita semua. Kita jumpa lagi pagi hari ini dalam saat teduh bersama. Lagu dari Mazmur 8 akan kita pujikan untuk mengawali saat teduh kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan dari Mazmur 8. Tuhan kami betapa mulia di seluruh bumi, nama-Mu besar, keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Ya Tuhan kami betapa mulia di seluruh bumi, nama-Mu besar, keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, letakkan kekuatan, membungkam mulut musuh dan pendendam. Ya Tuhan kami betapa mulia di seluruh bumi, nama-Mu besar, keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Jika kulihat langit-Mu, bulan dan bintang Kau tempatkan, siapakah manusia Kau mengingatnya dan mengindahkannya. Ya Tuhan kami betapa mulia di seluruh bumi, nama-Mu besar, keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Kau telah membuat Dia hampir serupa dengan Allah. Kau memahkotai Dia dengan kemuliaan juga hormat. Ya Tuhan kami betapa mulia di seluruh bumi, nama-Mu besar, keagungan-Mu
seluruh bumi namamu besar, keagunganmu mengatasi langit, dinyanyikan umatmu. Bapak Ibu Saudara, hari ini Jumat tanggal 10 Juni 2022, kita akan saat teduh melalui saat teduh 4B GKI Residen Sudirman dengan tema Manusia itu berharga dan mulia. Ayat yang mendasari dalam Mazmur 8 yang baru saja kita nyanyikan akan dibacakan oleh Bu Monika. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sumber pengharapan kami, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Kami telah siap untuk mendengar sabda-Mu, kiranya Tuhan menolong setiap kami untuk kami boleh mengerti. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Mazmur 8 ayat 1 sampai dengan 10. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan penendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotanya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu, sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bu Monika. Bapak Ibu Saudara, bagi kita yang pernah naik ke puncak penanjakan di Pegunungan Tengger atau Bromo, ketika kita memandang pemandangan di sekeliling gunung, maka kita akan terpesona melihat keindahan pemandangan alam semesta yang begitu luar biasa. Kita melihat dengan jelas langit, bumi, dan semesta yang diciptakan Allah. Sehingga hal itu mengingatkan kita tentang keagungan Tuhan, Sang Pencipta. Dan yang lebih mengherankan lagi adalah Tuhan menempatkan manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah di tengah-tengah keindahan dan keajaiban alam semesta ini. Sehingga pemazmur menyadari dan kagum atas segala karya Tuhan. Dari ayat 1 sampai dengan 3, pemazmur mengungkapkan bahwa Tuhan Allah menyatakan dirinya melalui alam semesta dengan segala kemuliaan yang Ia miliki. Tuhan Allah, Sang Pencipta, adalah Allah yang Maha Kuasa. Alam semesta yang diciptakan menggambarkan atau menceritakan segala kebesaran dan kemegahannya. Sehingga hal ini membuat pemazmur kagum pada kebesaran dan keagungan Tuhan. Namun, kekaguman pemazmur lebih besar lagi ketika ia melihat jati diri manusia. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Dalam ayat 4 sampai dengan 5. Apa yang dikatakan dan dinyatakan pemazmur ini benar. Coba saja kita membandingkan alam semesta ciptaan Tuhan yang begitu besar dengan manusia yang hanya sebutir pasir di seluruh pantai atau di lautan luas.
Ketika pemazmur merenungkan hal tersebut, ia merasa begitu kecil dan hina. Ia merasa dirinya bukan siapa-siapa, tidak layak untuk diingat dan diindahkan. Namun, pemazmur tidak berhenti merenungkan, sehingga ia menemukan jawaban bahwa Tuhan Allah membuat manusia hampir sama dengan Allah. Tuhan mengindahkan manusia dan memahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Pada ayat 6. Bapak Ibu Saudara, betapa berharga dan mulianya manusia yang telah diangkat dan ditebus oleh Tuhan Allah, sehingga manusia diberi otoritas dan kuasa untuk menguasai atau memelihara bumi. Sungguh luar biasa karya Tuhan di alam semesta dan di dalam kehidupan manusia yang membuat kita memuliakan namanya. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Pada ayat 10. Amin. Mari kita merenungkan. Apakah kita menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi kita karena kita berharga di mata Tuhan? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang besar yang telah menyelamatkan kami. Engkau membuat kami berharga, Tuhan. Tolong kami, Tuhan, untuk selalu memuliakan nama-Mu dan memuji kebesaran-Mu dalam hidup kami hari-hari. Tolong kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita merespon firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan selalu bersyukur dan memuliakan nama Tuhan dalam keseharian kita melalui kata, perbuatan, dan apapun yang kita lakukan. Marilah kita selalu memuliakan nama Tuhan dan memuji kebesaran Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.